semuanya? Pasti adik-adik semuanya sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Hari ini siapa yang udah siap ibadah? Angkat tangannya. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau dengan sungguh-sungguh itu boleh nggak sambil makan? Nggak boleh. Boleh sambil main handphone? Nggak boleh. Kalau sambil ngobrol boleh nggak Kak? Nggak boleh juga adik-adik. Yang bolehnya sambil apa? Sambil duduk yang rapi, terus mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau kakaknya disuruh bangkit berdiri, adik-adik harus bangkit berdiri, oke? Oke, kita mau siapin hati kita, mau menyembah Tuhan, kita mau muji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Semuanya sungguh-sungguh, jangan ada yang sambil main-main ya. Kita harus sungguh-sungguh karena kita mau sembah Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang rapi. Kita mau nyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kasih-Mu melimpah
Tuhan. Bilang haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya Tuhan Yesus baik. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, sekarang kami memuji Tuhan lebih lagi. Kiranya Tuhan yang memberikan kami sukacita, semangat agar kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama bilang amin. Wah, shalom adik-adik. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi. Berarti hari ini hari Minggu ya kalian ya. Iya Kak. Waktunya untuk kita sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Oke adik-adik, sudah siap kan semuanya ya? Boleh bangkit berdiri, yang masih duduk kita akan nyanyikan satu lagu. Lagu ini bilang bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik, baik banget. Dia Allah yang setia. Yuk kita mau sama-sama sungguh-sungguh katakan lagu ini. Adik-adik boleh sambil bertepuk tangan. Ikuti kakak ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
setia. Dia menyertai kita kemanapun dan kapanpun. Dia selalu ada. Ingat itu adik-adik, dan kita akan angkat pujian ini bersama-sama, masih sambil berdiri. Dengan iman katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. waktu apa? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang selalu menyertai, menghibur, dan memelihara hidup kita. Haleluya. Adik-adik silakan duduk. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kita mau sungguh-sungguh ya, siapin hatinya biar firman Tuhan tertanam dalam hati adik-adik. Oke? Kita mau angkat pujian firman melintasi lagi kakiku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi
Tuhan Yesus, sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ya, biar kiranya firman Tuhan agar masuk dalam hati kami, agar kami dapat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sar, kamu main HP mulu dari tadi, itu piring penuh tuh di dapur, cuci. Loh kok aku? Lah, orang sekarang jadwal kamu, buruan nanti mama lihat marah lagi, nanti aku kena. Ih curang, hari ini kan cuci piring lagi banyak. Ya udah itu derita kamu lah, udah sana cuci. Ah elah. Yang bersih, jangan asal-asal. Aduh, Sarah itu apa? Aduh, si Sarah. Ya ampun Sarah. Duh maaf kak, aku nggak sengaja. Nggak sengaja gimana sih kamu sih tadi kerjanya sambil marah-marah tuh pecah kan? Kalau kata mama gimana? Bisa Ada apa ini? Mama kok denger ada piring pecah? Iya tuh Ya ma. ampun, kok bisa pecah sih piringnya? Tuh Maaf, Sarah. Ma, aku nggak sengaja. Nggak sengaja gimana? Dia sih mah tadi kerjainnya setengah-setengah sama setengah hati, makanya tuh jadi pecah Ya kan? udah Enggak kok, Iren, ya udah. Pasti kan Sarah juga nggak sengaja pecahinnya. Cuman maksud Mama sih udah maafin. Cuma lain kali kalau kerja itu harus hati-hati. Kan kalau pecahannya kena kaki kamu atau tangan kamu kan lebih bahaya lagi. Tuh, Ya. benar. Makanya kerjanya yang benar. Kamu kayak baru pertama kali cuci piring aja sih. Ya nggak gitu juga. Jangan gitu juga Iren. Kalau emang Sarah salah itu harus dijelasin salahnya di mana dengan baik-baik, kasih taunya, jangan marah-marah. Jangan ngehakimin, kasihan juga. Kan kamu juga pernah pecahin gelas kan? Ingat nggak? Iya sih ma. Nah itu, jadi kalau salah, sarannya ya dijelasin baik-baik. Ya semua orang tuh pernah bikin salah, Mama juga pernah. Jadi kita harus sampein baik-baik. Oke? Yaudah ma, aku minta maaf. Ya udah minta maaf sama Sarah, ayo. Yaudah, Sarah aku minta maaf ya. Iya nggak apa-apa. Ya udah kita sama-sama beresin ini yuk. Udah deh. Yuk, pelan-pelan ya. Halo adik-adik. Adik-adik udah lihat kan tadi ada cerita tentang kakak Sarah dan kakak Iren yang bertengkar. Adik-adik tahu nggak kenapa mereka bertengkar? Iya, karena mereka nggak mau disuruh cuci piring. Jadinya siapa yang cuci piring? Kakak Sarah ya. Kenapa sih mereka bertengkar? Karena kakak Sarah memecahkan piring adik-adik. Dan kakak Iren menyalahkan kakak Sarah. Kita boleh nggak kayak gitu adik-adik? Siapa di sini yang pernah menyalahkan kakaknya, adiknya, atau teman-teman, atau siapapun? Siapa yang suka menyalahkan orang lain? Kita nggak boleh menyalahkan sesama kita ya adik-adik. Adik-adik inget gak seminggu yang lalu Paskah kan? Adik-adik inget kan Paskah itu tentang apa? Iya, kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus mau loh adik-adik untuk menebus dosa kita di kayu salib. Kita orang yang berdosa, kita orang yang bersalah, tapi Tuhan Yesus mau mengampuni kita dan mau mengorbankan nyawanya demi kita adik-adik. Adik-adik, kita sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, kita nggak boleh menyalahkan sesama kita. Kita harus menasehatkan, memberi teguran yang baik. Karena kalau kita menghakimi sama kita, itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita adik-adik. Adik-adik, coba siapin Alkitabnya ya. Kita mau buka Alkitab kita sama-sama. Di Matius 7 ayat 1-5. Adik-adik udah buka Alkitabnya? Kalau udah buka katakan amin. Kita mau baca bareng-bareng ya. Di Matius 7 ayat 1-5. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.
Adik-adik ngerti nggak firman ini? Nih, perumpamaannya tentang kalau misalnya ada debu di mata kita, ternyata kita nggak sadar adik-adik, tapi kita ngelihat ada debu di mata orang lain, tapi kita menyalahkan dia, kita menegur dia, padahal di mata kita sendiri ada debu. Itu sama seperti kita menghakimi adik-adik. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak boleh menghakimi, sekalipun ada orang yang salah sama kita, ada yang berdosa, ada yang melakukan hal-hal yang tidak disuruh, yang salah. Adik-adik nggak boleh menghakimi. Menghakimi itu seperti apa sih Kak? Menghakimi itu kalau misalnya ada teman adik-adik atau kakak adik-adik yang melakukan kesalahan dan adik-adik malah menyalahkan dia. Seperti ini contohnya. Gara-gara kamu sih jadinya begini kan? Terus kalau misalnya dia salah, kita ngaduin dia. Gak boleh adik-adik, kita harus menegur dia dengan kasih. Karena Tuhan Yesus mau kita untuk mengasihi saudara kita, sesama kita dengan kasih. Tidak boleh dengan menghakimi. Oke adik-adik? Adik-adik janji ya mau untuk menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan, mau menyebarkan kasih ke sesama, ke keluarga, ke setiap orang yang adik-adik temui. Jangan menghakimi. Super Word of God kita hari ini ada di Matius 7 ayat 1. Isinya adalah, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sekali lagi ya, di Matius 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. It's challenge time. Adik-adik udah hitung belum stikernya ada berapa ya? Ada yang udah cukup belum ya untuk tukar hadiah? Kalau ada yang belum cukup, jangan khawatir. Karena setiap minggu akan ada challenge. Yang penting adik-adik kerjakan challenge-nya ya. Dan challenge hari ini adalah adik-adik kalau punya saudara atau teman yang pernah adik-adik marahin, pernah adik-adik hakimi, adik-adik boleh ceritakan ya, divideokan, atau adik-adik boleh doakan mereka dan divideokan juga ya. Videonya itu dikirimkan ke grup kelas masing-masing di hari Selasa sebelum jam 12 malam. Oke adik-adik? Oke, kita sekarang mau sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia, untuk gembala kita, Pak Himawan, Pak Niko, terus untuk kakak-kakak G2 Kids, dan juga untuk semua keluarga kita dan teman-teman kita. Kita mau sikap berdoa, adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ini berkati Indonesia damai sejahtera. Virus corona udah selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia ada shalom, Indonesia ada berkat. Tuhan tidak ada virus corona lagi. Dan ekonominya jadi baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kira hari ini mau berdoa untuk Opa Him. Berikan kesehatan dan kekuatan dalam pemimpin gereja WFC dan membawa visi Tuhan. Juga untuk Opa Niko, kesehatan berkat hikmat Tuhan agar Opa Niko dapat selalu mengajar gereja-gereja Tuhan. Untuk kakak G2 Kids, berikan kreativitas dan hikmat dalam mengajar dan menjadi teladan untuk anak-anak. Tuhan Yesus, berikan perlindungan ya untuk semua. Amin. Tuhan, saya berdoa untuk teman-teman dan keluarga semua agar mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Juga jauhkan dari
virus corona, sakit penyakit, dan juga mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Lipat tangan semuanya adik-adik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama sekalipun masih melalui YouTube ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau ada di setiap rumah di mana kami berada saat ini. Engkau menyertai dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah kami boleh menjadi semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, karena Engkau terus memberkati kami dengan firman-Mu. Dan setiap pujian yang sudah kami naikkan, biarlah boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Hore adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.